Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurman Dayanti, wakil dari kelompok, ingin mempresentasikan tentang teori multi-inteligensi. Berikut ini kelompoknya, yaitu Dea Arin Agustin dengan NIM 2004-1123, Nur Aini 2004-1134, dan Nurman Dayanti 2004-1136. Pengertian teori multi-inteligensi. Teori multi-inteligensi adalah teori kecerdasan yang membedakan kecerdasan menjadi lebih spesifik dibandingkan dengan sebelumnya yang melihat kecerdasan sebagai kemampuan umum, sehingga sering disebut sebagai faktor G, sehingga sistem pendidikan secara umum lebih condong ke penerapan model linguistik dan penilaian sampai ke batas yang lebih rendah, menuju modalitas logika matematika juga. Berdasarkan penelitian pada berbagai lapisan masyarakat, Howard Gardner mengembangkan teori kecerdasan majemuk pada tahun 1999. Gardner menyatakan bahwa semua manusia memiliki kecerdasan majemuk dalam jumlah yang bervariasi. Setiap orang memiliki perbedaan profil intelektual. Kecerdasan ini terletak di bagian yang berbeda dari otak dan dapat bekerja secara mandiri atau bersama-sama. Menurut Gardner, kita dapat meningkatkan pendidikan dengan mengatasi beberapa kecerdasan majemuk siswa. Gardner mengidentifikasi bukan dua kecerdasan, verbal atau numerikal, akan tetapi 9 kecerdasan yang berbeda, yaitu linguistik, logika matematika, spasial, kinestik, jasmani, musikal, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Teori multi-inteligensi sebagai alat untuk mencapai kesuksesan. Guru sangat bermotivasi untuk membantu semua siswa untuk belajar. Oleh karena itu, mereka telah menjelaskan teori M1 sebagai alat yang membuat anak-anak lebih belajar dan berhasil. Sebagai ruang kelas yang ditandai dengan adanya pemenang, teori MI penting di sini karena mengajarkan kita bahwa semua anak-anak yang cerdas dan bahwa mereka berbeda hanya dalam cara di mana mereka pintar. Dengan demikian, semua anak memiliki potensi dan menggunakan MI meningkatkan kesempatan bagi siswa untuk belajar dan berhasil, memberikan orang dewasa lebih banyak cara untuk berkembang secara profesional dan pribadi. Dan multi-inteligensi membuat belajar lebih menyenangkan. Dalam multi-inteligensi ini, siswa belajar lebih baik jika mereka menyukai apa yang mereka pelajari dan menikmati. Sulit bagi siswa untuk belajar tanpa dorongan. Ketika siswa belajar tidak seperti apa yang mereka pelajari, mereka merasa bosan dan lelah, bahkan jika mereka tidak mampu belajar dengan baik dan berhasil dalam ujian akhir. Oleh karena itu, lebih baik untuk membuat suasana kelas yang menyenangkan di mana siswa seperti apa yang mereka pelajari dan menikmatinya. Menggunakan teori multi-inteligensi di kelas dapat membantu pendidik untuk menciptakan suasana menggembirakan. Multi-inteligensi juga peduli perbedaan individu dalam pembelajaran. Dalam teori Gardner, mendukung pemahaman tentang keanekaragaman dan multikulturalisme. Howard Gardner menciptakan istilah multi-inteligensi sebagai hasil penelitiannya mempelajari potensi manusia. Ia juga mengidentifikasikan kecerdasan sebagai kemampuan memecahkan masalah atau memahami masalah dalam suatu atau lebih setting serta situasi budaya. Multi-inteligensi berbasis instruksi. Teori multi-inteligensi dan aplikasi dalam pengaturan pendidikan yang berkembang begitu pesat, banyak pendidik mulai menadopsi instruksi multi-inteligensi berbasis sebagai cara untuk mengatasi kesulitan yang mereka hadapi dengan siswa sebagai hasil dari masing-masing perbedaan dan gaya belajar mereka. Dalam kesulitan ini mungkin diwakili dalam ketidakmampuan mereka untuk mencapai sebagai besar siswanya. Sebagai akibat, mereka menjadi frustasi dan siswa mereka kehilangan minat dalam pembelajaran guru yang prosesnya secara keseluruhan. Dalam kesulitan tersebut dapat disebabkan oleh cara yang seragam di mana mereka mengajar. Karena saat ini ribuan pengajar multi-inteligensi
dan 10 ribuan siswa menjalani multi-inteligensi dalam instruksi di kelas. Penerapan multi-inteligensi dalam pendidikan. Berikut ini ada seorang ilmuwan yang menurut Armstrong pada tahun 2009, penerapan multi-inteligensi selain sebagai teori pendidikan, penerapan multi-inteligensi juga berperan sebagai strategi pembelajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar, menerapkan teori multi-inteligensi memungkinkan pendidik untuk mengembangkan strategi pembelajaran inovatif dan relatif baru dalam dunia pendidikan. Meskipun ditambahkan oleh Armstrong bahwa tidak ada kegiatan pembelajaran yang bekerja secara efektif untuk semua peserta didik, karena setiap peserta didik memiliki kecenderungan tertentu pada kedelapan kecerdasan yang ada. Oleh karena itu, kemungkinan lain akan terjadi suatu strategi mungkin akan efektif pada sekelompok siswa, tetapi akan gagal bila diterapkan pada kelompok lain. Dengan dasar ini, sudah seharusnya pendidik atau guru atau dosen memperhatikan jenis kecerdasan yang menonjol pada masing-masing peserta didik, agar dapat menentukan strategi pembelajaran yang paling tepat dan dapat mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri siswa. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Jika ada salah dan kata, kami mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan, silahkan dipertanyakan pada teman-teman yang belum bisa memahami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.